wabarakatuh. Wabisoli sodri wa yasirli amri wa khuluk datam milisani ya kauli. Bapak Ibu, Alhamdulillah baru saja berakhir ya program training camp yang diselenggarakan oleh Sekolah Bisnis Indonesia. Jadi kalau suaranya agak merdu, mohon dimaklumi karena 3 hari full dari pagi sampai sore. Tetapi Alhamdulillah apa yang saya harapkan dari acara tersebut itu bisa betul-betul terjadi gitu ya. Jadi ada peserta yang sama sekali betul-betul blank, nggak tahu tentang ya TikTok ya, kemudian nggak pernah bikin konten dan lain sebagainya. Usia juga sudah tidak lagi muda, usianya bahkan ada yang 76 tahun, 76 tahun ya. Alhamdulillah 76 tahun sudah bisa pulang 3 hari, sudah bisa membuat konten dan pulang dengan penuh antusias gitu ya. Kenapa? Karena di training camp tersebut dibangun kesadaran bahwa apa sih, kenapa sih kita perlu menjadi seorang content creator. Dan ini bukan hanya sekedar bicara tentang uang, ya, tapi bicara tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang bisa bermanfaat buat banyak orang dari konten-konten yang kita buat. Jadi setiap hari siapapun yang kemudian memanfaatkan adanya sosial media, lebih spesifiknya TikTok gitu ya, yang memiliki algoritma tertentu yang memungkinkan untuk bisa tersebar konten yang kita buat ke banyak orang. Dan ini juga sudah bisa dibuktikan. Ada yang di 3 hari tersebut gitu ya, salah satunya bisa menembus views 45.000 views. Jadi satu konten itu lebih dari 45.000 views. Sementara followersnya masih sangat minim. Dan seperti yang kemudian saya prediksi juga bahwa kalau sungguh-sungguh ya mengikuti sesuai dengan arahan, mencari 600 followers itu mudah. Ya, kenapa saya bilang mencari 600 followers itu mudah? Tidak perlu saling follow, tidak perlu saling apa ya, oh saling support yuk. Kita saling follow satu dengan yang lain karena sesungguhnya ketika kita melakukan itu, maka kita sedang merusak akun yang kita buat. Dan bisa terbukti ya di 3 hari tersebut ternyata tembus 600 followers. Ya. Jadi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, itu tadi sekilas tentang apa yang terjadi saat training camp. Dan bukan hanya itu, ya, banyak yang kemudian mendapatkan uang saat mengikuti training. Dan apalagi semalam saya berikan kabar istimewa sesungguhnya ya. Jadi ya saya nggak boleh bikin cemburu yang tidak hadir ya. Oke, jadi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, saya percaya bahwa yang ikut di pagi hari ini ada yang baru saja ikut ya, baru pertama kali mengikuti Zoom bersama Sekolah Bisnis Indonesia. Dan ketika ikut Zoom diawali dari pertama kali bisa jadi nonton video yang saya buat gitu ya, nonton video yang saya buat, kemudian karena ternyata cocok dengan kondisinya. Apa itu kondisinya? Dalam kondisi sedang mencari kerja ya. Dan video tersebut saat ini salah satu video yang saya buat sebentar lagi tembus 1 juta views. 1 juta views. Banyak sekali yang berkomentar, tetapi hingga saat ini mohon maaf sekali gitu ya, saya belum bisa menjawab satu persatu. Dan untuk mereka yang sudah terjawab kemudian masuk ke grup WhatsApp, sama saya juga belum bisa membalas dan secara personal mengajak bicara gitu ya. Bahkan ada yang ya wajar sih manusiawi ya, walaupun
itulah kadang-kadang ketika seseorang diuji dengan aspek kesabaran keluar aslinya, ya. Bayangkan, ya, tinggal sebetulnya hanya sabar saja. Sabar ketika masuk grup WhatsApp, kita juga berikan link link Zoom, ya. Pagi dan malam insya Allah akan selalu ada informasi terkait dengan itu. Hanya karena kemarin ada training camp selama 3 hari, maka tidak mungkin juga gitu ya, karena ya saya sudah seharian begitu sampai pulang, setelah maghrib lewat isya, saya nggak mungkin juga bikin Zoom gitu karena udah cukup lelah dan memang kondisi sedang tidak fit, sehingga nggak mungkin lagi membuat Zoom seperti biasanya. Nah, ada yang nggak sabar gitu ya, nggak sabar, jadi menganggap apa yang diinformasikan adalah sebuah kebohongan, bahkan dengan bahasa yang sangat kasar, ya. Nggak apa-apa, saya sampaikan supaya Bapak Ibu siap juga suatu saat ketika menjadi seorang content creator, resikonya salah satunya adalah mendapatkan feedback hal-hal yang sangat-sangat luar biasa, ya. Jadi hanya karena tidak terbalas sesuai dengan maunya yang bersangkutan gitu kan, kan inginnya begitu masuk WhatsApp dijawab gitu ya, dibalas. Ya, padahal kalaulah bersabar masuk grup, ikuti informasi berikutnya, insya Allah semua juga akan terjawab pada waktunya, ya. Tahu Bapak Ibu jawabannya apa? Ya, waduk sia, waduk sia. Ya, saya senyum saja gitu ya. Kebayang kan orang mencari kerja, kemudian mungkin frustasi gitu ya, sampai orang yang saya sebetulnya hadir, nanti saya sampaikan ya, kenapa saya tergerak untuk membuat berbagai program yang kalau mau dibilang konyol, sebagian besar akan bilang konyol, ngapain nih? Ngapain sih coach gitu ya bikin yang seperti itu. Eh, Sesuatu yang mungkin dianggap, ya, apa ya, ya gak ada kerjaan mungkin ya, ada orang yang mungkin bilang gila juga gitu ya. Gila sih, ngapain sih bikin yang begitu. Tetapi satu hal saya percaya, Bismillah, insya Allah Allah Maha Tahu gitu ya. Jadi apapun niat kita, apapun tujuan yang kita ingin capai, itu kalau memang tujuannya baik, tentu pasti Allah akan mudahkan. Tetapi bukan berarti hal tersebut tanpa tantangan atau tanpa rintangan, ya. Jadi saya tetap memaafkan orang tersebut, dan nanti kalau saya ajak ngobrol juga mungkin akan malu sendiri gitu ya. Karena bayangkan betapa kasarnya terhadap orang yang sesungguhnya dia mau minta tolong, kan gitu. Saya yakin yang bersangkutan mau kerja, mau minta tolong, dan pengen kerja langsung dipekerjakan gitu ya. Sehingga bahkan ketika tidak direspon menganggap apa yang saya sampaikan di sosial media adalah sebuah kebohongan. Oke, bagi saya pribadi, membuat sebuah kebohongan di usia yang tidak lagi muda, ya, usia saya nggak lagi muda, Bapak Ibu, sudah masuk di kepala 5, ya, walaupun saya juga nggak mau mengaku tua. Nah, eh, ngapain untuk berbohong di sosial media, yang kebohongan itu bukan hanya berdampak di dunia, tapi tentu di yaumil akhir nanti. Dan kalau kembali, kenapa sih saya membuat konten yang Bapak Ibu mungkin bisa tonton di di akun saya, ya. Salah satunya adalah misalnya Jabar Jiro Nganggur. Jabar Zero, Jiro itu plesetan dari zero yang artinya nol, ya. Nganggur itu adalah, ya, itulah harapan saya. Saya berharap Jawa Barat, bahkan Indonesia itu tidak lagi ada pengangguran. Karena tidak make sense menurut saya, tidak masuk akal kalau ada orang yang saat ini menganggur. Saya ulangi ya, tidak masuk akal menurut saya kalau ada orang yang menganggur. Kenapa? Karena kalau yang bersangkutan hanya berharap mendapatkan penghasilan dari bekerja yang seperti diharapkan, yaitu adalah sebuah kegagalan dalam memahami situasi yang ada. Mohon izin, bagi siapapun yang saat ini sedang mencari kerja, mungkin bahasanya agak tidak enak, ya. Jadi bagi siapapun yang saat ini sangat-sangat-sangat ingin bisa diterima kerja seperti yang dibayangkan,
ya, sehingga rela terus mencari kerja, bahkan mungkin sampai kapanpun akan terus mencari kerja. Maka saya harus sampaikan, berarti ada sebuah kegagalan dalam menafsirkan, dalam membaca situasi yang ada. Kenapa seperti itu? Sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, zaman sudah berubah. Dan saat ini kita ada di sebuah situasi di mana memang di Indonesia, ya, termasuk di Jawa Barat, lapangan pekerjaan sangat-sangat minim. Itu yang menyebabkan 1,81 juta masyarakat Jabar menganggur. 1,81 juta. Ini bukan angka yang kecil, Bapak Ibu. Dan saya yakin angkanya jauh lebih besar. Karena ini angka statistik dari BPS tahun 2025 bulan Februari. Ya, jadi menurut BPS di Jawa Barat ada 1,81 juta yang menganggur. Dan saya punya keyakinan angkanya jauh lebih besar dari itu. Di Indonesia ada 10 juta Gen Z yang menganggur. 10 juta Gen Z yang nganggur. Dan di Indonesia juga ada 1 juta sarjana yang menganggur. 1 juta sarjana yang menganggur. Setiap tahun akan lahir kembali sarjana-sarjana yang kembali akan menganggur. Nah, tinggal kembali kepada semua orang. Apakah melihat itu sebagai sebuah musibah, ya, sebagai sesuatu yang kemudian mencoba dicari kambing hitamnya? Ini kesalahan siapa? Ini pasti kesalahan presiden yang terdahulu atau mungkin presiden yang sekarang yang tidak becus untuk melakukan sesuatu agar masyarakatnya mendapat kerja. Kalau mau seperti itu pilihan. Silahkan, mangga. Jadi pribadi yang negatif, ya. Dan saya sampaikan, kalau menjadi pribadi yang negatif, konsekuensinya akan terus hadir hal-hal negatif dalam hidup. Karena negatif attract negatif, ya, positif attract positif. Kalau kita positif, kita akan tarik hal yang positif dalam hidup kita. Oke. Jadi ketika kita ada dalam situasi yang seperti sekarang, ya, kemudian kita sikapinya dengan cara yang berbeda, dengan sudut pandang yang positif, justru malah nanti kita akan tarik hal yang positif. Contohnya, kalau saja Bapak Ibu, siapapun sahabat-sahabat, ya, karena bisa jadi di sini juga hadir para orang tua yang ingin anaknya sekolah. Mereka lulusan SMA, mereka lulusan SMK, yang karena ketidakmampuan orang tuanya, maka ketidakmampuan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, ya, karena memang mahal biaya kuliah sekarang, sangat-sangat mahal Bapak Ibu, ya. Dan pada akhirnya anaknya terpaksa setelah lulus SMA SMK, ya, kalau sudah nggak bisa kuliah lagi ngapain? Ya didorong untuk kerja. Yang menarik adalah inilah kegagalan untuk memahami potensi diri. Kegagalan juga para orang tua, para guru, walaupun saya bukan orang yang kemudian mau terus menyalahkan, tetapi lebih fokus pada solusi. Kenapa saya bilang kegagalan guru, kegagalan orang tua? Loh, mereka ini kan kalau kita bicara adalah generasi Z, ya, Gen Z, yang sejak lahir sangat dekat dengan teknologi. Mereka sudah terpapar dengan teknologi di saat mereka lahir. Oke, jadi kalau kita bandingkan dengan generasi milenial, generasi X, apalagi generasi baby boomers, ya, Gen Z ini adalah generasi yang sangat adaptif terhadap teknologi. Betul apa betul? Boleh tulis dong di kolom komentar. Betul apa betul banget? Para Gen Z adalah mereka yang sangat adaptif dengan teknologi. Mereka sudah terbiasa memegang gadget, bahkan masih sejak usia yang masih belia, masih masih anak-anak udah mainannya gadget gitu, ya. Dulu kalau zaman saya Gen X Bapak Ibu, ya, iya belum ada mobile phone seperti sekarang. Tapi Gen Z itu sudah sejak kecil. Maka sebuah kegagalan dalam membaca situasi ketika orang tua mendorong anak, misalnya contoh yang terjadi di Cianjur, para Gen Z datang ke toko gitu, ya, toko, ya, toko yang baru mau akan dibuka,
Di situ lamarannya jadi pelayan toko, jadi OB, jadi ya lebih banyak jadi kasir, lebih banyak jadi pelayan toko, saya percaya. Ada 50 lapangan pekerjaan yang diperebutkan oleh 1.000 orang lebih. Ini kegilaan Bapak Ibu. Ada dua yang gila menurut saya. Mohon maaf, saya harus sampaikan. Yang gila adalah ya pengusaha yang tanda kutip, mohon maaf saya kasar sekali lagi, yang kurang ajar gitu ya. Kenapa? Itu pengusaha yang ada dua. Satu, dia tidak memahami bagaimana cara merekrut karyawan yang efektif. Udah deh belajar di Sekolah Bisnis Indonesia, saya ajarin gratis gimana caranya merekrut karyawan yang efektif. Bukan dengan mengantrikan anak orang bawa amplop coklat isinya pas foto, fotokopi ijazah gitu ya, surat keterangan baik dan lain sebagainya. Untuk apa? Ditumpuk dan dibuang. Dan mereka dengan melakukan itu, nah ini yang kemungkinan kedua, apakah mereka karena tidak tahu gitu ya, tidak punya kurang ilmu, atau sengaja pengen bikin sensasi viral. Kalau itu yang kedua yang terjadi, waduh, itu ya harus dituntut itu usahanya untuk apa? Itu Bapak Ibu itikat tidak baik menurut saya gitu ya. Bayangkan ribuan, nggak harus begitu kok menerima lamaran pekerjaan, cukup secara online saja diseleksi, ya kan? Diseleksi secara online, kalaupun mau interview, interview online, tinggal tersisa dua kandidat, itu baru kalau mau interview secara offline. Nggak perlu diantriin sepanjang itu, kecuali menurut saya, jadi tujuannya adalah modusnya pengen viral. Ya, padahal sudah jelas ada larangan dari Pak Gubernur karena di bulan Agustus sendiri nanti insya Allah akan hadir aplikasi ya sebuah sistem IT yang masyarakat Jawa Barat tidak lagi perlu melamar. Tetapi saya juga ingin sampaikan, jangan Bapak Ibu terlalu bahagia dulu bahwa datangnya bulan Agustus, adanya sistem IT, kemudian pasti jadi diterima kerja. Enggak, itu cuma sebuah sistem agar tidak terjadi antrian ketika mencari kerja. Tapi kalau lowongan pekerjaannya tidak ada, ya sama juga Bapak Ibu tetap saja yang nganggur tetap nganggur. Setuju? Kalau setuju boleh ketik sepakat. Kalau setuju boleh ketik sepakat. Yang nganggur tetaplah nganggur gitu ya. Boleh yang lain ikut juga berkomentar supaya saya tahu gitu ya. Kalau ini dipahami dengan baik, langkah demi langkah, maka apa yang nanti dihadirkan sebagai solusi, Bapak Ibu akan ambil tanpa kemudian harus berharap-harap sesuatu yang menurut saya ya sudah pasti sesungguhnya. Siapapun yang terus mau mencari kerja, ya itu akan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tembus tahun, tetap nganggur, ya kan? Hanya sebagian kecil yang akan diterima. Nah, Coach, terus cerita tentang Jabar Jiro Ngaji bagaimana? Melihat fenomena itu, Bapak Ibu, maka salah satu yang ingin kami hadirkan namanya program prakerja. Ini adalah sebuah program untuk bisa membantu mereka yang ngotot juga pengen kerja agar mereka punya keunggulan kompetitif dibandingkan yang lain, agar mereka bisa tampil berbeda dari yang lain. Supaya apa? Supaya lebih mudah diterimanya. Pas diterima ya belum tentu gitu ya. Ya karena lapangan pekerjaannya ada atau tidak. Jadi, kalau semua orang menampilkan seperti sekarang apa adanya, ya, ketika saya lihat anak SMA, SMK berbondong-bondong bawa amplop coklat, isi kalau dibuka tuh ya, karena saya orang yang sudah ribuan orang saya interview Bapak Ibu, saya sudah pegang amplop coklat itu dari ribuan orang gitu ya. Oke, nah, maka program prakerja tentu beda Bunda ya, Bunda NDH 5 program prakerja yang saya maksud dengan program prakerja yang dibuat pemerintah, yang itu kalau itu saya sangat marah besar karena itu ladang korupsi. Itu ladang korupsi. Nanti saya cerita sedikit ya. Saya berani itu kalau udah urusan yang begitu karena eh wah keterlaluan ya kalau seperti itu yang dibuat itu ladang korupsi berjamaah itu ya. Oke, kembali ke program prakerja yang dimaksud adalah orang yang mau melamar kerja. Itu dari mulai membuat CV, kurikulum VT. Dari situ aja Bapak Ibu. Orang tuh tinggal lihat ya, kalau saya sebagai interview tinggal lihat, tek,
Ya udah kalau sama tuh sama nggak ada bedanya, sudah ya, dan dibuang dibuang ya. Tapi ketika kita lihat ada sesuatu yang berbeda, cara menampilkannya, cara menampilkan di kurikulum vitae tentang diri kita, ya, ini sesuatu yang membuat HRD manager terkesan ketika membaca sekilas. Karenanya bacanya pasti sekilas, nggak mungkin dibaca detail. Dari ribuan pelamar, ya dibaca sekilas saja, ini beda. Ketika berbeda, baru menjadi pusat perhatian. Nah, ibaratkan buat Bapak Ibu yang belum pernah mendengar atau belum pernah membaca ya, ada sebuah buku marketing ditulis oleh seseorang yang namanya Seth Godin. Judul bukunya Purple Cow, sapi ungu. Jadi ilustrasinya adalah di sebuah padang rumput yang begitu luas ada banyak sapi yang warnanya hitam putih, hitam putih, hitam putih. Tiba-tiba ada satu yang warnanya ungu, ya, purple ke warna ungu. Maka yang ungu inilah yang akan menjadi pusat perhatian karena dia berbeda. Di antara 1.000 orang yang melamar kerja, ada nggak yang kemudian outstanding, berbeda cara menampilkan dirinya? Tapi kalau semua menampilkan dengan cara yang sama, dari apa yang ditampilkan di kurikulum vitae, dari cara dia kemudian menampilkan diri ketika mau interview, ya sudah, Bapak Ibu, itu namanya sapi yang hitam putih, bukan sapi ungu. Nah, dengan adanya program prakerja, kami berharap ya siapapun yang mengikuti itu nanti bisa bertransformasi menjadi sapi ungu. Wah, kok saya kan manusia kok jadi sapi katanya. Ya, nggak seperti itu pemahamannya ya, itu sebuah analogi ilustrasi saja ya. Jadi jangan sampai ketika di interview misalnya ya, pada saat proses interview ditanya ya semua jawabannya sama. Sebuah jawaban yang pasti ditolak. Ya kan, ya karena saya pemilik usaha Bapak Ibu, saya pemilik usaha, saya sudah menginterview ribuan orang. Saya tahu betul gitu ya ketika saya mau bertanya apa pertanyaannya, maka saya tahu apa yang seharusnya dijawab, gitu kan? Jadi ketika bertanya sederhana aja, apa kekuatan Anda, apa kelemahan Anda, ya, apa yang lebih daripada Anda dibandingkan yang lain. Itu pertanyaan yang kalau dijawab dengan naif, ya, dijawab dengan naif. Naif itu apa sih? Ya polos, nggak pernah diajarin gitu ya, nggak pernah apalagi selama ini merasa dididik katanya ya hidup ini harus jujur bicara apa adanya. Konteksnya salah Bapak Ibu ya. Ini bukan saya ajarkan tentang berbicara bohong, tapi salah konteksnya ketika ditanya apa kekuatan Anda, apa kelemahan Anda. Oh, kekuatan saya ya saya mah biasa-biasa aja. Itu bukan ajang merendah gitu ya. Itu bukan bukan rendah apa? Bukan rendah hati, itu rendah diri namanya. Ya kan? Tapi di acara seperti itu, di konteks di mana kita ditanya, ya kita memang harus memunculkan apa yang menjadi kekuatan kita. Bukan kemudian malah, abdi mah satu ya, ya kalau kekuatannya, ya orang yang lain yang tahu, bukan saya. Ai maneh, nah isya gitu. Astagfirullahaladzim. Masa nggak tahu kekuatan diri sendiri, gitu kan? Hanya karena nggak mau dianggap sombong. Nanti ketika memunculkan apa yang menjadi potensi diri, kekuatan diri, saya mah nggak terbiasa sombong, dari dulu juga diajarin teh ya kan, biar handap asor, nggak gitu konteksnya. Nah, memahami konteks ini penting. Ditanya kelemahan, dijawab jujur. Ya saya mah kadang-kadang teh males, nggak teliti gitu ya, terus pundungan, ya dicoret atuh Bapak Ibu. Jawabnya begitu gitu ya. Di interview jawabnya gitu. Ya dicoret gitu ya. Kalau saya pemilik perusahaan, ya jelema kedua hayang gawe. Dicoret we ku saya mah gitu kan. Nah, lantas gimana cara jawabnya? Saya ketika ditanya apa yang menjadi kelemahan saya adalah sosok yang perfeksionis. Sehingga tuh buat saya kalau ngerjain sesuatu nggak tuntas, saya kadang-kadang ya stres sendiri. Karena saya pengen kerjaan yang saya kerjakan itu tuntas. Keren nggak Bapak Ibu? Ya kan? Saya perfeksionis gitu ya. Dan itu yang membuat saya kadang-kadang kalau melakukan sesuatu stres sendiri gitu kan. Bahwa saya harus, kerjaan saya tuh sempurna. Pekerjaan yang saya kerjakan harus tuntas, harus sempurna. Ya itu yang bikin kadang mungkin orang melihat saya
jadi terlalu serius. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu. Ya kalau saya ada di interview orang yang seperti itu gitu. Ini orang ya ditambah lagi ya saya memang workaholic, saya perfeksionis. Jadi ya itulah mungkin ya orang nganggap saya terlalu serius gitu ya. Karena buat saya ketika saya diserahi tanggung jawab, diserahi amanah, saya akan berusaha menuntaskan itu sampai setuntas-tuntasnya. Dahsyat nggak? Ah, yang begini Bapak Ibu gitu ya. Jadi kemarin di acara training camp itu kita bedah semua ya tentang bakatnya ya melalui asesmen temu bakat, kemudian dari talent mapping, bukan talent mapping, dari personality, karena setiap orang itu punya kekuatan dan kelemahan. Nah makanya para orang tua ketika mendorong anak, sadar nggak kekuatan anak di mana, sadar nggak kelemahannya di mana. Jangan hanya dorong 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 gitu ya, kasihan ya, dorong untuk anak kerja, anaknya nggak mau kerja. Mendorong anaknya kerja, anaknya nggak mau kerja gitu ya. Nah, jadi di program prakerja justru saya mau tanya, sebetulnya masih mau kerja atau masih harapannya masih pengen kuliah sih? Jangan-jangan masih pengen kuliah, Bapak Ibu. Nah, disinilah saya juga terpanggil ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, mohon izin, makanya mohon doakan ya. Mohon doa karena menurut saya pemerintah ini harus ada yang kasih tahu. Pak Pak Prabowo menurut saya presiden yang mendengar, orang yang ya terlepas kalau kita mungkin kecewa beberapa hal, saya melihatnya justru ini orang-orang sekitar Pak Prabowo banyak yang inkompeten ya. Ya, nggak apa-apa ini direkam juga ada yang marah-marah deh ya, orang yang tidak kompeten di situ. Karena sesederhana ini misalnya, kalau ada 1 juta Gen Z yang nganggur dan setelah ditelusuri 3/4-nya ternyata adalah mereka yang usia sekolah. Tinggal ditanya lagi, yang usia sekolah ini masih mau kuliah nggak? Kalau ternyata dari totalnya setengahnya masih mau kuliah, kan tinggal pemerintah. Menurut saya mampu. Ada yang namanya universitas terbuka, ya, ada yang namanya UT dan itu sudah proven. Biarlah anak-anak ini kuliah di universitas terbuka, oke, dan digratiskan oleh pemerintah. Kalau setengahnya bisa tertampung, dari 10 juta, 5 juta nggak nganggur lagi, tapi mereka sedang kuliah. Oke. Dan mereka kuliah, ketika kuliah, maka dibekalilah kemampuan entrepreneurship. Mereka dilatih untuk menjadi content creator. Mereka dilatih untuk menjadi ya afiliator supaya bisa produktif. Betul apa betul Bapak Ibu? Kira-kira banyak nggak anak-anak yang sebetulnya masih mau kuliah kalau dikuliahin mau gitu? Banyak nggak menurut Bapak Ibu? Boleh dijawab. Nah, jadi kan selesai tuh. Dari 5 juta, dari 10 juta, 5 jutanya kuliah, selesai. Ya, sementara mereka 4 tahun kuliah kan gitu. Dilatih, dididik untuk punya keterampilan, untuk produktif, untuk bisa, agar tidak lagi begini sama orang tua. Agar tidak minta uang lagi sama orang tua. Sisanya, dan ini kan based on database. Ya, ditanya, lu maunya apa? Gitu. Kalau sekolah nggak mau, kuliah nggak mau gitu ya, kerja nggak mau, nggak males, asupkan ke barak. Kan begitu Bapak Ibu. Betul nggak? Maka sebetulnya saya kesal sekali kepada DPRD Provinsi Jawa Barat. Nanti saya bikin konten gitu ya. Ini DPRD yang harus dimasukin ke barak. Sorry itu saya Bapak Ibu, mohon maaf. Saya orang yang setuju dengan barak. Kenapa saya bilang? Saya orang tua yang bersedia bayar 50 juta untuk ikut barak itu. Kenapa Bapak Ibu? Kalau program barak militer membuat seorang anak jadi sayang sama orang tuanya, kalau program barak militer bisa melatih kedisiplinan anak-anak, kalau program barak militer membuat seorang anak sadar tentang potensi diri dan punya mimpi untuk kemudian nantinya mau diwujudkan, maka 50 juta itu murah ya. Padahal kan nggak segitu biayanya. Ya kan? Kemarin tuh baru baru cuma biaya 11 juta langsung diprotes kemudian mau dibatalkan. Yang dibubarkan harusnya DPR-nya. Waduh, marah ya. Nggak serius Bapak Ibu.
Bukan apa-apa. Itu program yang menurut saya luar biasa. Bayangkan anak yang semula salahnya KDM cuma satu. Ketika bicara ini anak nakal. Saya setuju, nggak boleh anak dilabeli anak nakal itu nggak boleh. Karena itu masuk subconscious mind. Dia harus dilabeli anak spesial saja, anak istimewa spesial yang perlu penanganan istimewa. Nah, jadi program Barak yang kemudian membangun kesadaran orang untuk anak-anak terbiasa bangun pagi, bantu orang tua, punya akhlak yang mulia, habis habis bangun dia sholat, untuk yang Muslim dia baca Quran. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak Bapak Ibu kalau punya duit ya? Saya anggap Bapak Ibu punya duit deh. Mau nggak Bapak Ibu kirimin anaknya ke Barak? Bapak Ibu punya duit loh, gitu ya. Nggak perlu anaknya nakal tanda kutip gitu ya. Tapi untuk bisa membantu anaknya mengalami sebuah transformasi yang luar biasa, 50 juta aja mau bayar nggak? Bayar, bayar. Maka saya bilang ketika program ini dihentikan oleh DPRD, ini DPRD, aduh Allah Akbar, ngerti itu sih gitu loh. Ya, ini orang nih paham nggak sih? Kalau nggak paham, akhirnya bikin kebijakan yang blunder menurut saya, gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Saya lanjutkan, sekalipun saya juga ya orang yang kritis terhadap sesuatu, tetapi saya pribadi yang lebih mencari solusi dibandingkan mau maki-maki, marah-marah, nggak ada gunanya. Yang penting apa solusinya? Oke, termasuk solusi ketika begitu banyak orang yang tidak bekerja saat ini. Nah, pada saat saya coba cermati, karena saya seorang trainer, saya seorang bisnis coach, Bapak Ibu. Saya bukan content creator, saya bukan afiliator. Tetapi saya mencermati situasi yang sekarang ada. Oke, kalau orang kemudian tidak bekerja karena lapangan pekerjaan tidak ada, maka solusinya apa? Kalau solusinya bisnis, saya bisnis coach. Kalau di wilayah ini, saya paham. Saya sejak lulus dari ITB tahun 99, saya terjun di dunia bisnis. Kalau bicaranya UMKM, darah saya darah UMKM yang mengalir dalam tubuh saya. Saya ngerti betul, makanya saya marah tuh kalau ini presiden gimana sih gitu ya, yang dijadiin menteri UMKM ke orang yang nggak ngerti tentang UMKM. Ya angkatlah orang yang kemudian tidak punya kompetensi, tunggulah kehancurannya kan begitu. Ya, ketika Pak Jokowi ngangkat ya Pak Teten Mas Duki itu saya marah betul. Saya tahu Pak Teten Mas Duki apa kompetensinya di dunia UMKM. Ya kan, kalau beliau beliau eh, jadi ketua Indonesian Corruption Watch ngomongin korupsi, oke, ya kan. Kalau ya tadi ngomongin korupsi, bicara hukum, oke. Tapi bicara UMKM, dia harus belajar dari nol. Ya wajar akhirnya. Menteri kok belajar dulu. Aduh, ampun deh. Ya, ya sudah lah, itu sudah terjadi gitu ya. Kembali saya yang menyesalkan apapun yang kemudian tidak proporsional, tapi kembali saya tetap menjadi orang yang berusaha untuk mencarikan solusi. Jadi kalau solusinya misalnya let's say Jawa Barat 1,81 juta yang nganggur dikasih modal kerja, dikasih bikinin usaha, ya, dikasih tuh modal samiliar ewak gitu ya. Ini mimpi, mimpi di siang bolong dan pasti nggak ada. Dikasih samiliar ewang gitu ya, suruh usaha 80% bangkar Bapak Ibu di tahun pertama. Amblas tuh 1 miliarnya. Ya kan? Karena bikin bisnis tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu ilmu, perlu mentor, ya, ada mentor yang membimbing. Kalau nggak cukup keilmuannya, nggak ada mentor yang bimbing, uang 1 miliar amblas Bapak Ibu. Itu kalau punya 1 miliar, apalagi tegablek duit, ya. Lebih parah lagi kalau mau bangun bisnis dari duit hutang, ya mau bawa edan gitu ya. Hutangnya teh pinjol nih, ya. Mau bisnis terus tina pinjol, sempurna gitu ya. Nggak ada cerita bisnis dari pinjol gitu ya. Apalagi, wah ini perpaduan sempurna. Uang dari pinjol digunakan untuk judol, sempurna. Masuk neraka gitu ya. Neraka dunia, neraka akhirat ya gitu ya. Sudah pinjol dipakai judol, geblek gitu ya. So sahabat-sahabat, karena bisnis itu tidak mudah, nggak solutif juga kalau kemudian langsung semua dijadiin pengusaha. Nggak begitu soalnya. Karena membangun bisnis tidak semudah membalikan telapak tangan.
Ya, nah lantas gimana dong? Kalau kemudian kerja nggak ada lapangan kerja, bisnis nggak bisa. Nah, disinilah sebelum menjadi pebisnis, awali terlebih dahulu menjadi seorang konten kreator dan afiliator. Inilah solusi di era digital. Kalau kita mau buat teman-teman yang Muslim mengambil satu ayat di Al-Quran, ya, di mana ketika kita menghadapi sebuah persoalan, ya harusnya kita tidak perlu terlalu stres yang berlebihan. Kenapa? Karena dengan ayat tersebut kita akan tersadarkan bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Kalau dipahami dengan baik bersama kesulitan, maka artinya adalah paket. Bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Sehingga kalau ada kesulitan, ya sudah ada solusinya pasti. Jadi kalau ada racun itu ada bisanya. Ada racun, ada bisanya. Ada racun, ada penawarnya. Ya, ada bisa, ada penawarnya. Itu udah pasti, ini paket, ini janji Allah. Bersama kesulitan ada, dan ini luar biasanya, banyak kemudahan. Maka ketika kita berada di era digital, kita ada di era gigs ekonomi. Apa itu coach gigs ekonomi? Sebuah era ya ekonomi yang perusahaan-perusahaan saat ini tidak mau lagi, banyak yang ya kemudian lebih memilih menjadikan mitra dibandingkan menjadi karyawan. Maka lahirlah kan seperti ojek online ya, kemudian ya banyak gitu ya yang itu hanyalah kemitraan bukan karyawan. Dari situ juga yang kemudian membuat lapangan kerja semakin sempit karena orang memilih bentuk kemitraan. Tetapi bagi orang yang mampu melihat dengan baik itu adalah opportunity karena menjadi mitra hasilnya peluangnya jauh lebih besar dibandingkan kalau kita jadi karyawan. Karyawan seolah-olah pasti ya. Saya bahkan berikan ilustrasi, itu mereka-mereka yang di Cianjur, yang 950 tidak diterima. Yuk, saya didik khusus. Saya didik khusus 1 tahun, ya. Di bulan pertama saja, saya yakin penghasilannya lebih besar daripada yang diterima kerja. Oke, 1 tahun mereka kemudian menekuni dunia konten kreator dan afiliator, penghasilannya bisa 10 kali bahkan jauh lebih besar ya, lebih dari 10 kali lipat dibandingkan mereka yang bekerja diterima di toko yang tadi saya cerita di Cianjur. Oke. Jadi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, menjadi konten kreator dan afiliator sesungguhnya ini adalah solusi terbaik saat ini. Kenapa solusi terbaik? Satu, potensi penghasilannya yang besar. Bapak Ibu di Jawa Barat sudah terbukti ya, seseorang konten kreator yang luar biasa ini kemarin saya perhatikan gila dari 7 juta nggak nyampe 2 bulan followernya sekarang sudah 9 juta. Dahsyat Bapak Ibu. 7 juta udah ke 9 juta. Jangan-jangan sekarang 10 juta lagi ya. Saya belum lihat lagi nih yang terbaru. Ini ya, dan beliau dikenal oleh banyak orang dari aktivitasnya sebagai konten kreator. Ya, jadi kenapa sih orang kemudian memilih jadi konten kreator? Karena dengan jadi konten kreator, melalui konten yang dibuat, apalagi kabar baiknya, ada satu platform yang namanya TikTok. Itu membuat kita bisa dikenal banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Saya dikenal jutaan orang saat ini, hanya dalam hitungan bulan, Bapak Ibu, 1 bulan lebih, kemudian jutaan orang yang kemudian sudah, oh ada Coach Hidayat gitu ya, ada yang tukang ngewaduk, cenanya, waduk sih ya. Kasihan ya kalau orang itu tahu, aduh, maneh teh dibantuan ngomong sakasar gitu ya. Aduh, pantes nya mau ditarima tuh kalakuan jika gitu mah dimanapun. Saya lanjut Bapak Ibu. Jadi harusnya kita bersyukur bahwa ada sebuah ya kita ada di era, kita ada di zaman di mana memungkinkan kita dikenal banyak orang. Dan kalau kita ingin sukses Bapak Ibu, ternyata inilah langkah awal untuk kita bisa sukses. Apa itu? Dikenal banyak orang. Baru berikutnya disukai banyak orang. Jadi konten kreator membuat kita disukai. Kenapa? Ya, dari konten-konten yang positif yang kita buat. Oke,
dari konten positif yang kita buat yang memberikan manfaat, maka orang menyukai kita dan pada akhirnya menjadi followers. Dan ketika kita terus secara konsisten, persisten, ya, secara istiqomah terus memberikan konten-konten yang bermanfaat, dan orang juga kemudian menilai, mulai tahu tentang kehidupan kita. Oh, ini orang yang kemudian insya Allah jujur, amanah, bisa dipercaya, orang yang luar biasa, dan lain sebagainya. Maka dari disukai muncul trust, dikenal, disukai, dipercaya. Maka kalau kita dipercaya banyak orang, selesai Bapak Ibu. Hidup ini udah nggak akan pernah sulit. Jadi kalau ada orang yang sekarang hidupnya sulit, tinggal ditanya. Pertama, dikenal berapa orang? Kalau yang kenal cuma puluhan, ratusan, atau 1.000, ya puluhan tahun hidup yang kenal cuma 1.000 orang, ya sedikit sekali Bapak Ibu. Kan begitu. Kemudian kita bisa nggak bertransformasi menjadi pribadi yang disukai orang? Kenapa kita disukai? Karena kita bermanfaat. Dan ini menarik Bapak Ibu. Ya, untuk yang Muslim, saya selalu sampaikan ini berulang-ulang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana kita bisa menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu ya menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya atau untuk masyarakat banyak, untuk orang banyak. Maka melalui platform sosial media, khususnya misalnya TikTok, ya dengan algoritma yang ada, ini memungkinkan kita untuk bisa menjadi manusia terbaik yang berusaha untuk bermanfaat buat orang lainnya. Jangan hidup hanya untuk diri sendiri, untuk keluarga kecil atau keluarga besarnya saja. Hidup ini bagaimana, ya Bapak Ibu, karena ini harus dipertanggungjawabkan nanti kelak di yaumil akhir. Ketika Allah berikan berkah yang luar biasa, diberikan kemampuan yang luar biasa, sudahkah hidup kita menjadi jalan kebaikan untuk orang lain? Karena kalau tidak, itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Oke, jadi kesimpulannya, menjadi konten kreator plus satu lagi afiliator ini menjadi satu solusi terbaik bagi siapapun yang ingin bisa meraih kesuksesan. Bahkan dimensinya bukan hanya bicara tentang dunia, tetapi bicaranya dimensi yaumil akhir, bicara dimensi akhirat. Jadi saya orang yang dulu sangat tidak mudah memahami ya satu kalimat, kejarlah akhirat, dunia akan mengikuti. Tapi kalau dalam konteks ini kita tempatkan Bapak Ibu, wow, ya ini cocok. Pada saat kita berusaha menjadi manusia terbaik yang bermanfaat buat banyak orang melalui konten-konten yang kita buat, maka kalau hal ini nanti terkoneksi dengan sebuah sistem bisnis, Bismillah insya Allah, nggak usah pusing. Ya, kita fokus saja bantu banyak orang, maka dunia akan mengikuti. Kekayaan, keberlimpahan, itu adalah sebuah keniscayaan. Pasti akan terjadi. Oke, so inilah yang membuat saya coba tuntaskan dulu ya, ada yang me, apa 7 alasan kenapa siapapun gitu ya ini menjadikan dirinya afiliator atau konten kreator adalah solusi. Tadi saya sudah cerita bahwa peluang penghasilannya besar bahkan unlimited. KDM yang notabene adalah lahir dari konten kreator, ya gubernur yang lahir dari konten kreator Bapak Ibu, karena kalau beliau nggak jadi konten kreator beliau nggak akan jadi gubernur saat ini, clear itu. Ya, jadi yang kontribusinya besar terhadap keberhasilan KDM menjadi seorang gubernur adalah aktivitasnya sebagai konten kreator, bukan sebagai anggota DPR RI atau Bupati Purwakarta, tetapi konten kreator yang dikenal banyak orang, disukai karena kontennya menginspirasi, konten-kontennya menghibur gitu ya, konten-kontennya ya membuat orang pada akhirnya menyukai beliau, bahkan kadang-kadang berlebihan, menganggap KDM teh kasep. Aduh, siwar, cek saya omanya. Aduh, ya nggak gitu juga kali mak tehnya. Nah, tuh kalau itu mah udah kamalinaan ya, nyebut KDM kasep, kasep amun laki bener sih di palebah eta mah bener gitu ya. Tapi dah kasep teh aya standar makanya KDM nyala laki ya, ya ya proporsional aja. Untung aduh mau kasep. Itulah bahaya.
karena mata kita jadinya dibutakan, terlalu ngefans berlebihan. Nggak boleh. Kita harus tetap menjadi pribadi yang objektif rasional. Supaya apa? Kalau suatu saat KDM salah, kita koreksi. Nggak ada urusan siapapun gitu ya. Kita punya tanggung jawab sosial untuk mengkoreksi beliau. Tapi kalau itu adalah sebuah kebaikan dan kebenaran, ya kita juga harus dukung. Kan begitu ya untuk warga Jawa Barat ya. Kembali. Jadi 7 yang membuat seseorang itu menurut saya ya sekarang solusi terbaiknya adalah konten kreator dan afiliator, potensi penghasilannya. Yang kedua Bapak Ibu, modalnya minim. Modal menjadi konten kreator itu bisa dari apa adanya. Yang penting punya gadget, punya dan semua orang saat ini punya. Gen Z saat ini hampir semua punya gadget. Oke. Kemudian apa lagi? Bapak Ibu semua. Ini pasarnya akan terus berkembang dengan sangat pesat. Sehingga kalau kita bicara dimensi bisnis, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, Bapak Ibu. Ya, dan keilmuan, saya singkat saja, nggak perlu tujuh-tujuhnya. Dan keilmuan untuk menjadi konten kreator dan afiliator itu bisa dipelajari oleh semua orang tanpa terkecuali. Maka jangan tanya saya lagi, Coach, apakah saya masih bisa belajar? Karena saya sudah tua. Sugan teh kolot ditanya umur nasabaha 48 nya. Atau eta manurus tuyungnya nyebut 48 kolot. Sim kuring teh 50 gitu nya. Lamun 48 kolot atau 50 sepuh meureun ya. Oke, jadi ini usia berapapun. Dan Bapak Ibu, gini, karena saya trainer, saya business coach, udahlah banyak makan asam garam di dunia training dan lain sebagainya di kehidupan. Satu kunci yang kemudian saya pahami, kalau kita mau belajar, saya tanya dulu Bapak Ibu, apakah yang ikut di pagi hari ini ingin sukses? Kalau mau, ketik mau. Yang mau sukses, ketik mau. Nggak ada persoalan gaptek ya. Loh, justru kalau bicara gaptek mau sampai kapan gaptek terus? Oh, kita ada di era teknologi. Solusi gaptek cuma satu, belajar. Dan saya sudah buktikan, kemarin belajar 3 hari, selesai mau segaptek apapun bisa. Ya, jadi udah nggak ada cerita lagi tentang usia, tentang gaptek, mau segaptek apapun bisa selesai. Oke? Nah, ketika Bapak Ibu mau sukses, maka satu hal yang sangat penting adalah belajarlah kepada mereka yang terbaik. Kalau mau suksesnya lebih cepat, ya kan? Kalau Bapak Ibu mau sukses dan mau suksesnya lebih cepat kan, betul kan? Setuju? Kalau setuju ketik sepakat. Tadi Bapak Ibu bilang mau sukses. Saya tanya lagi kan, mau suksesnya lebih cepat nggak? Oke, kalau mau suksesnya lebih cepat, ketik sepakat. Nah, untuk sukses lebih cepat, maka kita harus belajar kepada mereka yang terbaik. Jadi nggak bisa ditawar-tawar Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau jadi konten kreator yang sukses, belajarlah kita kepada konten kreator yang sudah berhasil. Ya, mereka-mereka yang subscribernya sudah jutaan, yang sudah mampu memonetisasi, ya, sehingga sudah dapat ratusan juta per bulan, miliaran rupiah per bulan dari YouTube. Oke, kalau kita mau belajar menjadi afiliator sukses, dan salah satu yang terfikir oleh Bapak Ibu pasti afiliat TikTok, maka belajarlah kepada para afiliator papan atas yang sudah memiliki GMV, GMV itu omset Bapak Ibu, miliaran rupiah. Jangan ke mereka-mereka yang cuma baru belajar, bolehlah belajar itu kepada siapapun betul. Tetapi kan kita mau cepat sukses. Setuju? Ya kan? Sudah dijawab sepakat. Maka belajar kepada yang terbaik. Nah, Bismillah, insya Allah. Sama Bapak Ibu. Bapak dan Ibu sama saya itu sama-sama newbie, pemula. Bedanya, ketika saya memiliki background sebagai seorang trainer dan business coach, saya tahu celah-celahnya. Saya belajar sedikit saja. Ini belum belum belajar kepada yang terbaik. Karena saya sudah tahu sedikit ya ilmunya, saya lihat celah yang luar biasa. Maka ketika saya praktekkan, baru 1 bulan saja 50.000 follower sudah bisa saya dapat secara organik.
Ini sebulan setengah belum gitu ya. Karena saya harus masuk ke step kedua, collab dengan mereka-mereka yang juga sudah punya follower banyak. Itu akan membuat saya masuk ke ratusan ribu follower dengan sangat cepat. Oke. Dan saya buktikan, Bapak Ibu, kemarin 3 hari ya, ada orang yang kemudian baru masuk followernya 40, 3 hari itu kemudian sudah sekarang tembus 600. Sekarang udah lebih. Dan itu bukan cuma satu. Ya, itu bukan cuma satu. Artinya ini bisa diduplikasi siapapun bisa. Asal ikut dengan apa yang kemudian saya arahkan. Ya, kalau humble, teachable, mudah diarahkan, insya Allah. Nah, karena kita perlu belajar dari yang sukses, Bapak Ibu, mau nggak Bapak Ibu belajar misalnya ya, kalau kita bicara konten kreator, kan ada yang namanya siapa? Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier gitu ya, Baim Wong, terus siapa? Puji, ya, pujian, terus ya semua lah, silakan sebut konten kreator papan atas, termasuk KDM itu sendiri kan konten kreator KDM. Mau nggak Bapak Ibu belajar ke mereka-mereka? Mau apa mau banget? Mau apa mau banget? Nah, jadi sahabat-sahabat Bapak Ibu semua gitu ya, itu konten kreator. Dan masih banyak konten kreator yang saya yakin Bapak Ibu juga tahu gitu ya. Kalau kita mau belajar, yang kedua adalah menjadi afiliator. Ya kita harus cari siapa yang afiliator yang luar biasa, followernya banyak, dia sudah menghasilkan, sehingga kita terjadi percepatan untuk belajar. Nah, sayangnya, kalau kita mau belajar ke mereka-mereka, mereka ini cuma tunduk sama dua hal. Yang pertama adalah uang. Raffi Ahmad, kalau diminta mau ngajar Bapak Ibu, itu tarifnya 1-2 jam, 1 miliar. Sanggup bayarnya? Sanggup bayarnya? Ya kan? Atau yang jauh di bawahnya deh, kita bicara tentang Derian Syah, kasih solusi. Sekali kita panggil, ngajar 1 jam, itu kita harus bayar, siapin uang 100 juta Bapak Ibu. Oke, kita harus siapin uang 100 juta. Belajar cuma 1 jam. Oke, nah kebayang nggak kalau mau belajar ke 50 orang konten kreator papan atas, 50 orang konten kreator papan atas, berapa uang kita harus siapkan untuk belajar? Gak sanggup kita saat ini ya, untuk belajar kepada mereka-mereka itu. Maka kita harus sadar bahwa ada peluang tetap untuk bisa kita belajar kepada mereka. Siapa? Ya, dari mana peluang itu? Kalau Bapak Ibu, bukan kalau mereka tunduk, pertama uang, dua adalah kekuasaan. Jadi kalau yang minta, misalnya Pak Prabowo, kumpulin tuh Raffi Ahmad dari Corbusier, semua konten kreator dikumpulin, kemudian yang bilang Pak Prabowo, Raffi, Dad, gitu ya, Om Dad, dan semua nih, bantuin saya lah. Ini ada 10 juta Gen Z nganggur. Ajarin lah mereka biar produktif. Supaya mereka bisa menjadi konten kreator, ya, kemudian diundang semua afiliator, ajarin nih mereka-mereka itu jadi afiliator supaya tiap hari gak ada yang namanya tiap hari tidak produktif dan menghasilkan uang. Oke, kira-kira kalau yang minta RI 1 kemungkinan besar mau atau ditolak? Boleh dijawab dong, bersedia atau menolak? Kalau yang mintanya RI 1, kira-kira mereka-mereka ini bersedia atau tidak? Ya bersedia. Hal yang sama di Jawa Barat. Kalau KDM Kalau KDM yang mengumpulkan semua konten kreator, bahkan di sekarang ini udah ada kan yang sudah jadi apa? Sudah jadi komisaris Bank Jabar. Ada Mardigu, ada Helmi Yahya. Kira-kira Mardigu ya, Pak Mardigu, Pak Helmi Yahya. Kalau yang mintanya KDM, ajarin dong masyarakat Jabar. Mau nggak kira-kira? Bersedia nggak kira-kira? Jadi kalau KDM kumpulkan semua orang, konten-konten kreator hebat, afiliator-afiliator hebat, mereka diminta bantuin deh keliling Jawa Barat. Hari ini
Helmi Yahya di sini, Deddy Corbuzier di sini, Raffi Ahmad di sini, muter. Asik nggak Bapak Ibu? Kita setiap minggu belajar ke orang-orang hebat. Asik apa asik banget? Asik apa asik banget? Ya kan? Seminggu di hari tertentu kita belajar ke orang-orang hebat gitu ya. Selama 1 tahun penuh, saya yakin kita semua akan jadi konten kreator hebat dan afiliator hebat. Oke. Maka saat ini saya tidak punya sesuatu yang memungkinkan saya bisa bicara langsung dengan KDM dan Pak Prabowo. Maka saya minta Bapak Ibu, yuk Bapak Ibu tolong bantu suarakan. Tolong bantu untuk ketika saya bikin konten ya yang video itu ditayangkan ditujukan untuk Pak Deddy Mulyadi ya untuk KDM ditujukan untuk Pak Prabowo, Bapak Ibu ikut membantu menyebarkan. Atau kalau Bapak Ibu ternyata kenal, weh, followernya sudah hampir 900. Oh, nah ini Bu Vera ya. Berarti ini baru 1 hari setelah, belum 1 hari ya, setelah training camp. Ya, jadi betul-betul nih kalau kita hitungannya 3 hari, beliau sudah hampir 900 followernya. Dahsyat. Dari 40 ya Bu ya. Asalnya 40, sekarang sudah 900. Udah langsung bisa jualan pakai keranjang kuning. Oke, ya. Saya lanjutkan cerita saya. Jadi saya mengajak Bapak Ibu semua, ya, yuk kita bikin kegaduhan. Waduh, Coach Hidayat mau ngajak ngajak bikin kegaduhan. Iya, kita sama-sama bikin kegaduhan supaya KDM, supaya Pak Prabowo sadar bahwa ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, tapi kita tidak minta duit. Karena begini, karena begini Bapak Ibu. Kalau KDM lah misalnya ya sebagai Gubernur Jawa Barat, mudah bagi beliau kumpulkan bupati wali kota dan membangun semua, nggak perlu dibangun lagi sudah ada seluruh ruangan yang ada di kota kabupaten di seluruh Indonesia, di seluruh Jawa Barat diperintahkan jadikan ini training center sehingga nggak perlu sewa hotel, betul-betul kasih pelatihan gratis, tis 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 tis. Ya, kalau saya sapa halo, jawab hai. Halo. Kalau saya sapa halo, jawab hai. Halo. Jadi ketika ya program ini menjadi program Gubernur Jawa Barat, mudah untuk Gubernur Jawa Barat satu memerintahkan seluruh bupati wali kota tolong di bank ya, tolong dijadikan training center, ruang-ruang kelas yang sekarang tidak terpakai ya. Bahkan tolong kasih tahu saya deh kalau ada ruang SMP, SMA, SMA ya terutama ya, yang katanya nggak ada siswanya, kasih ke saya deh, ya. Ah, biar guru-gurunya tetap hidup gitu ya, jangan jadi korban dari kebijakan KDM katanya ya, karena rombongan belajar 50 orang, jadi ada sekolah swasta yang nggak kebagian murid, udah mending saya yang kelola sekolahnya, ya. Jadi terpakai, produktif, tahun depan yang minat ke sekolah itu membludak. Itu. Jadi aduh ini pasti ngelola sekolahnya nggak benar gitu ya. Ya sorry itu say. Akhirnya cuma jadi korban. Korban dari kebijakan KDM, marah-marah gitu ya. Ini kosong, 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 kosong siswa. Ye, sekolah-sekolah swasta yang bagus. Udah tutup sejak awal. Sudah nggak terima siswa lagi. Ya, bahkan yang swasta-swasta yang bagus, itu bahkan, kan begitu, bahkan nolak-nolak. Mereka-mereka bahkan ada yang memilih swasta daripada negeri. Nah, kalau sekarang swastanya tidak jadi pilihan, berarti evaluasi dong kualitas swastanya. Betul apa betul? Nah, kembali ke sini. Jadi Bapak Ibu, yuk kita sama-sama. Kita sama-sama menyuarakan ini supaya program diklat konten kreator dan afiliator profesional ini betul-betul menjadi program Gubernur Jawa Barat. Bukan program saya, bukan program Sekolah Bisnis Indonesia, karena nggak mungkin kami nggak punya kapasitas ya yang sedemikian hebat untuk membuat 2 juta orang bisa dilatih secara luar biasa. Saya sadar diri tentang diri saya ya dengan segala macam keterbatasan yang saya punya. Maka saya mengajak kita bersama-sama. Dan untuk itulah tanggal 17 kita buat ya
Sebetulnya di situ tempat untuk berkumpul. Kita berharap KDM datang. Kita berharap bahkan harusnya kita bisa audiensi sebelum tanggal 17 supaya pas tanggal 17 itu momentum bersejarah ketika seorang gubernur Jawa Barat bilang ke depan 1 tahun ke depan nggak boleh lagi ada yang namanya pengangguran, tidak boleh lagi ada orang yang tidak punya uang, tidak boleh ada orang lagi yang nggak bisa makan. Jadi bangun training-training center di setiap kota, kabupaten, bahkan turun ke tingkat kecamatan, turun ke tingkat desa, ke tingkat kelurahan, turun lagi di tingkat RW, di tingkat RT. Harusnya ada, ya, supaya membantu orang-orang. Nggak ada cerita nggak bisa dapat uang. Tiap hari kita bisa dapat uang. Setuju? Kalau setuju, ketik sepakat. Kalau setuju, ketik sepakat. Oke. Nah, untuk itu, Bapak Ibu semua, proses sudah dimulai. Tanggal 17 kita sudah mengundang, walaupun belum ada konfirmasi dari pihak KDM datang atau tidaknya. Dari Menteri, saya mengundang Menteri Tenaga Kerja, which is Menteri Tenaga Kerja ini teman satu angkatan saya di ITB. Tapi ya Allah, susah banget ketemu beliau ini ya. Mau dibantu aja susahnya minta ampun ya. Tapi ya sudahlah ya, bahkan dari perantaranya teman saya itu ya, teman saya perantara, susah banget sih, ngapain sih jadi perantara, kasih aja uang saya untuk ketemu gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, susah banget, nanti jangan-jangan masa sih saya mau doain di reshuffle sih gitu. Astagfirullah, loh lah iyalah mau dibantuin. Ini bulan apa, ini bulan Agustus ya, Agustus, September atau Oktober itu akan terjadi reshuffle, cek nanti ya. Ya, kemungkinan. Saya nggak bilang pasti, kan saya bukan presiden. Kalau saya presiden, saya pastikan. Tapi isunya santer banget, gitu ya. Bahwa di bulan tersebut akan ada reshuffle. Ya, kalau kerjanya nanti nggak becus, ya di reshuffle lah, gitu kan. Kalau saya sapa halo, jawab hai, halo. Nah, saya berharap, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu, 80 tahun kemerdekaan RI di tanggal 17 Agustus nanti, itu jadi momentum besar, momentum bersejarah, di mana KDM sendiri yang kemudian memutuskan, kalau perlu bahkan presiden saya berharap ya, oke, memutuskan nggak boleh setahun ke depan, nggak usah nunggu lama, bahkan ya sudah setiap daerah nggak boleh ada yang tidak punya uang, nggak boleh ada yang nganggur, semua ya diberdayakan supaya produktif, tiap hari bisa mencari uang sendiri, tiap hari bisa menghasilkan uang sendiri. Nah, idealnya kalau itu terjadi, saya bersyukur. Ya, ini perjuangan bukan cuma bicara perjuangan saya, tapi perjuangan kita bersama. Oke, tetapi saya punya pengalaman dengan birokrasi, Bapak Ibu. Ketika 5 tahun yang lalu, saya berusaha untuk mencoba beraudiensi dengan gubernur kala itu, nggak usah saya sebut namanya, Bapak Ibu pasti tahu gitu ya. Saya cuma ingin saya cuma ingin bisa menyampaikan secara langsung, apalagi yang bersangkutan punya kedekatan tanda kutip ya, sama-sama alma maternya dengan saya, ITB. Kemudian saya juga ikut berkontribusi walaupun mungkin sangat-sangat kecil sehingga beliau terpilih. Saya berharap cuma bisa beraudiensi menyampaikan satu pesan. Saya nggak minta uang, saya nggak minta proyek. Saya ulang ya, saya nggak minta uang, saya nggak minta proyek. Saya hanya mau menyampaikan satu pesan. Kang, mumpung Akang jadi gubernur, punya kewenangan, punya kekuasaan, maka ya Jawa Barat ini mayoritas Muslim. Dan ternyata ada data ya bahwa sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia, termasuk Jawa Barat, itu tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Bahkan lebih buruk lagi, masuk dalam kategori buta huruf, buta baca. Yang angkanya itu 65%. Maka mumpung punya kekuasaan, punya kewenangan, maka ya tinggalkan legacy terbaik. Salah satu legacy terbaik kalau mampu membebaskan warga dari buta huruf dan buta baca Al-Quran. Dan alhamdulillah sampai beliau lengser tidak lagi jadi gubernur, tidak bisa ditemui.
Pak Arya saksi hidup dari 2020 ya, kami berusaha untuk menyampaikan pesan itu. Nah, ini sama. Saya khawatir ya, sehebat apapun program kita, seberapapun ini membantu, kalau tidak sampai di Gubernur Jawa Barat dan beliau pada akhirnya tidak melihat atau ia nggak tahu bahwa ini bisa jadi solusi, maka program ini bisa jadi akhirnya tidak berjalan. Dan untuk mengantisipasi itu, saya tetap punya tanggung jawab moral. Maka saya buat juga program yang namanya Sekolah Bisnis Indonesia Jago Ngonten, Jago Jualan. Jago ngonten, jago jualan. Oke. Supaya apa? 1 tahun, kalaupun yang ideal tadi belum bisa terwujud, maka di program ini mudah-mudahan bisa berjalan karena itu otoritas saya. Itu kewenangan saya. Oke. Dan mulai hari Sabtu depan, Pak Arya tolong dicatat karena Pak Arya aja nggak tahu. Mulai hari Sabtu depan, ya, siapapun dari daerah mana yang bisa lebih dahulu. Jadi saya akan roadshow ke seluruh kota kabupaten di Jawa Barat. Saya mau keliling setiap minggu, satu kota satu kabupaten, ya, kota atau kabupaten saya keliling untuk, ya, siapa yang terpanggil di sini kumpulkan 50 orang belajar di mana saya tidak perlu dibayar. Saya tidak perlu dibayar. Karena kalau bayar saya nanti nggak sanggup juga. Wah, sombong gitu ya. Iya dong, saya sekali datang bayarannya 1 hari 100 juta. Ya, nanti kan kemahalan, jadi nggak usah dibayar aja. Ya, jadi silahkan dulu-duluan kasih ke Pak Arya. Coach, saya sanggup, saya kumpulkan orang, saya nanti sediakan yang jelas sound systemnya supaya suara saya nih yang udah begini jangan nanti jadi hilang gitu ya. Tolong siapkan sound systemnya, tolong ada LCD proyektor, ada flip chart, ada spidolnya. Saya datang tidak perlu dijemput, pulang tidak perlu diantar, tekudu di amplopan. Paham? Oke. Dan tanggal 17 tetap kita selenggarakan, Bapak Ibu. Alhamdulillah saya sudah mengundang, kalau apa, KDM belum ada jawaban dari Menteri Tenaga Kerja. Jawabannya adalah belum bisa memberikan jawaban karena nunggu presiden. Padahal lamun saya jadi menterinya, saya pasti bilang saya mengisi. Tapi saya ikut dari presiden. Jadi kalau presidennya offline minta offline, kan tanggal 17 Agustus biasanya bendera apa, upacara bendera kan, wajar kalau kalau katakanlah nggak bisa ikut di pagi hari, tapi kan bisa datang sore, bisa kan datang setelah upacara. Kalaupun nggak bisa, bisa kan Zoom. Betul nggak Bapak Ibu? Betul apa betul? Bisa kan Zoom, ya. Nah, ya itu kembali, paham nggak, sadar nggak bahwa ini program yang untuk bantu mereka gitu ya, bantu ya, kalau nggak ya sudah gitu ya. Jadi kita tetap akan berjuang, tetapi saya nggak mau kita terbentur dengan hal-hal yang sifatnya birokrasi. Yang bisa saya lakukan saya akan lakukan. Maka saya silakan Bapak Ibu, kalau ada daerah kota kabupaten yang coach saya bisa, saya kumpulin aja di rumah saya, bisalah ya, saya RT saya RW datang 50 uang ajakin yang ngalah langgur gitu ya, nu ngalah langgur, atau buat emak-emak. Karena kan gini, dimensinya gini, bukan hanya mereka yang nganggur. Saya ulangi Bapak Ibu, kondisi kita ini memprihatinkan. Pengangguran tinggi, yang menganggur juga hidupnya tidak sejahtera. Kalau yang mereka kerja saat ini bicaranya gajinya adalah UMR, aduh saya mah nggak sanggup Bapak Ibu hidup dengan UMR. 50 juta sebulan dia kirang Bapak Ibu. Jadi standar hidup kita tuh harusnya di angka 100 juta per bulan. Saya ingin siapapun ke depan, 1 tahun dari sekarang paling telat, itu punya standar hidup, punya penghasilan minimal 100 juta per bulan. Mau atau mau Bapak Ibu? Saya ulangi ya, minimal penghasilan kita itu minimal, berarti kan harusnya lebih 100 juta per bulan tanpa hutang. Baru itulah kehidupan yang layak, di mana kita bisa makan makan cukup, bergizi, kasih sekolah yang terbaik buat anak-anak, bisa healing, bisa sedekah yang cukup gitu loh, ya kan? Kalau UMR Bapak Ibu itu nggak aneh kalau kemarin ya ada data dari Bank Dunia
yang ini mengcounter data dari BPS. BPS bilang penduduk miskin Indonesia 8,9%. Dibedah sama Bank Dunia, ternyata penduduk miskin Indonesia itu 66,67%. Dan saya lebih percaya Bank Dunia. Loh, memang banyak. Lah kalau kalau di UMR terus disebut makmur ya keterlaluan. Dari mana UMR makmur Bapak Ibu? Betul nggak? Kalau gaji UMR punya anak, punya istri, punya anak, anaknya gede-gede lagi kan, anaknya banyak lagi, bawa-bawa cukup. Ya, kalau bujang oke lah, itu pun bukan sejahtera kok. Ya, kalau bujangan sendiri gaji 5 juta ya masih masih bisa hidup. Tapi kalau sudah punya istri, punya anak, ya repot Bapak Ibu. Oke. Nah, tanggal 17 itu kita sudah undang tadi ya, saya sudah sebut Menteri Pendidikan. Ya, mudah-mudahan nanti kalaupun beliau nggak hadir secara offline, beliau harusnya mau secara online, harusnya. Untuk di reshuffle. Untuk di reshuffle. Yang berikutnya adalah Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno sudah berkenan menjadi narasumber di Diklat. Nah, tinggal tanggal 17 Agustusnya nanti Pak Arya follow up lagi. Ya, follow up lagi. Ya betul, betul. Memang bukan standar makmur, tapi minimum juga menurut saya salah. Angkanya nggak di situ minimumnya harusnya. Ya, kalau angkanya di situ, banyak orang yang ya pakai standar itu perusahaan lebih sedih lagi. Ternyata banyak orang digaji di bawah itu. Itu parah lah jadinya ya. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Jadi tanggal 17 Pak Sandiaga Uno mohon doa beliau sudah berkenan menjadi salah satu narasumber di program diklat kita, tetapi tanggal 17-nya masih harus dilihat kalendernya ya. Mudah-mudahan beliau bisa hadir secara offline. Sahabat saya, rekan baik saya, beliau adalah YouTuber, followersnya, subscribernya sudah di atas 2 juta ya. Namanya Mas Denny Darko, beliau adalah magician, pelukis pasir, ya punya banyak sekali talenta yang luar biasa. Nah, ini insya Allah sudah berkenan hadir. Jadi paling tidak tanggal 17 satu insya Allah ada saya, mohon doa sayanya sehat gitu ya. Yang kedua ada Denny Darko, sebetulnya saya dan Denny Darko aja udah dahsyat lah ya. Begitu ada lagi Sandiaga Uno, wah pecah gitu ya. Ternyata KDM bisa datang, wah itu luar biasa Bapak Ibu ya, kalau sampai bisa hadir. Nah, ini tempatnya sangat-sangat terbatas. Untuk mereka yang mau ikut off online, gratis. Untuk yang mau ikut online tanggal 17 gratis. Tapi saya kasih tahu pasti nggak asik ikut online gitu ya. Ikut online pasti nggak asik gitu ya. Nah, saya gitu ya, tetap kita kan harus memuliakan tamu ya, memuliakan tamu di mana kita hadir Pak Mas Denny Darko. Saya undang juga penulis buku jago kitab hitam afiliat TikTok. Nah, saya nggak tahu beliau hadir atau tidak ya. Itu penulis buku bestseller tentang afiliat TikTok. Apakah beliau bisa datang atau tidak? Walau alam nanti masih di follow up atau nanti kita cari penggantinya. Jadi acara itu akan disiarkan secara live dan itu gratis. Tapi pasti yang pecah adalah kalau kita bisa hadir offline. Apalagi kalau sampai mudah-mudahan KDM-nya juga hadir. Waduh, itu dahsyat. Dan untuk itu, inilah Bapak Ibu, kalau ini belum jadi program pemerintah, pasti jadi ada biayanya dan itu tidak murah. Saya sudah sampaikan, kalau kalau Bapak Ibu nggak punya uang, ada dua solusinya. Kalau nggak punya uang, ada dua solusinya. Satu, ikut online karena itu gratis. Yang kedua, Bapak Ibu ikut offline tapi berbayar. Dan saya kasih solusinya. Saya tuh selalu pengen membuat setiap orang punya kesempatan yang sama untuk bisa hadir. Oke, kursi yang tersedia paling hanya untuk 100 orang yang bisa hadir secara offline. Saya ulangi ya, yang bisa hadir secara offline itu hanya 100 orang. Dan saya juga nggak mungkin. Saya udah hubungi teman baik saya, beliau itu red cardnya Bapak Ibu, Denny Darko itu kalau beliau tampil 1 jam itu 100 juta. Ya 100 juta. Jadi saya nggak mungkin kalau kita bayar mahal banget jadi jatuhnya gitu ya biaya itu. Tapi paling tidak saya harus siapkan fasilitas penginapan, saya harus berikan untuk transportasinya gitu ya. Jadi untuk semua sehingga ada biaya-biaya yang
keluarkan, termasuk acaranya kan di hotel, ya, acaranya di hotel, itu di Hotel Promenade di tanggal 17 Agustus, dan itu hanya untuk 700 orang, 100 orang, ya, ada biaya yang harus dikeluarkan kalau ikutnya offline, yaitu Rp350.000. Rp350.000. Oke, plus syarat lagi dia harus sudah ikut pradiklat. Hari Sabtu depan, saya akan ke kota kabupaten dimanapun siapapun yang siap terlebih dahulu ngumpulin 50 orang, saya datang ke sana. Dan itu juga akan disiarkan langsung ya Pak Arya ya, live, sehingga itu menjadi syarat pradiklat juga. Jadi pradiklatnya bisa diikuti offline atau online. Oke, segera karena hanya untuk 100 peserta saja untuk offline Bapak Ibu, dan kemungkinan yang kalau mau saya bilang janji pasti yang sudah firm berarti ada saya insya Allah, kemudian ada Mas Diri Darko. Yang masih terus dalam konfirmasi adalah ya Pak Sandiaga Uno, beliau sudah bersedia tapi mudah-mudahan waktunya cocok gitu ya. Yang jelas kalau kalau ternyata waktunya tepat insya Allah beliau hadir, dan ini akan luar biasa. Bapak Ibu akan belajar pada sosok yang kalau ada yang bicara negatif tentang beliau, saya yakin berarti kurang kenal dekat dengan beliau ya. Ini sosok triliuner yang begitu humble, rendah hati, ilmunya luar biasa, asetnya triliunan Bapak Ibu, pengusaha yang udah ya kita udah tahu lah ya, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Jadi kalau bisa belajar langsung offline dengan beliau, aduh berkah gitu ya. Ya kalau bayar normal mungkin acara 1 hari itu harusnya bayarnya jutaan rupiah. Ini hanya Rp350.000. Dan kalau yang nggak punya uang, saran saya solusinya adalah Bapak Ibu bisa cari sponsor. Simak baik-baik nih. Cari pelaku UMKM, cari pelaku UMKM yang mau yang mau produk atau bisnisnya dipromosikan oleh 1.000 orang. Dan mereka cukup bayar hanya 350.000. Paham? Oke, jadi kalau mau produknya dipromosikan oleh 1.000 orang, mereka cukup bayar 350.000, dan uang 350.000 itu untuk Bapak Ibu supaya bisa ikut acara ini. Bisa paham? Kalau paham, seperti Mama Elva, tolong ketik paham, biar saya bisa, ya supaya jangan gini, ya bayar. Ya itu hotel kan harus dibayar. Ya kan? Itu hotel harus dibayar. Dan ingat ya, itu 350.000 itu nggak bayar saya. Dah, udah pasti saya pasti nggak bayar saya ya. Saya mah nggak perlu bayaran lah, sudah ya. Jadi tolong Bapak Ibu semua, karena kita butuh ya. Saya mau menghormati tamu gitu kan, dilayakkan dikasih ya nginap malamnya gitu ya besok, supaya betul-betul beliau juga bisa fresh. Kalaupun hanya saya dan Mas Denny Darko, itu acara sudah akan pecah insya Allah. Tapi ditambah lagi nanti begitu kita dapat kabar baik, makanya saya nggak boleh janjikan pasti ya. Ternyata Sandiaga Uno, wah dahsyat deh. Begitu ditambah lagi KDM datang, maka yang nggak ikut offline pasti nyesel. Kalau nggak ikut offline pasti nyesel. Ya karena solusinya sekarang daftar dulu, segera ke Pak Arya, daftar. Pastikan Bapak Ibu ikut Pradiklat Sabtu depan. Sabtu depan ikut offline Sabtu depan itu saya nunggu daerah mana yang siap, Bapak Ibu yang siap daerah mana saya datang, nggak perlu saya diamplopin, pokoknya kumpulin orang yang mau belajar ya. Ya terserah mereka mau dicas untuk makannya, kalau mau disediakan makan, mau disediakan minum, kalaupun enggak atur-aturlah sendiri, pokoknya saya datang 1 hari penuh kita akan belajar ya, 1 hari penuh kita akan belajar, dan saya pulang sendiri, nggak usah diantar. Ya, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar gitu ya, kayak jelangkung ya. Nah, mudah-mudahan suaranya udah pulih gitu ya. Hubungi Pak Arya, hubungi Pak Arya. Kemudian kabar baik lain, tanggal 17 itu, tanggal 17 Bapak Ibu, ini kabar baik, akan launching. Karena gini, bedakan dua ya. Bersama Sekolah Bisnis Indonesia, satu, Bapak Ibu belajar. Bahkan saya mau dorong Bapak Ibu belajar bukan hanya jadi afiliator, bukan hanya jadi konten kreator, tapi jadi pebisnis. Saya berharap Bapak Ibu bahkan bukan cuma penghasilannya di atas 100 juta. Kalau itu mungkin konten kreator, afiliator oke lah. Tapi saya mau Bapak Ibu penghasilannya di atas 1 miliar. Jadi apa? Jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Oke. Nah, kita ada sekolah-sekolah, nanti hubungi Pak Arya saja gitu ya. Bapak Ibu bisa mulai ikut belajar itu dengan paket hanya Rp35.000. Itu murah Bapak Ibu.
which is murah. Bahkan kalau nanti tahu, 35.000 rupiahnya pun bukan untuk sekolah bisnis Indonesia ya. Untuk yang tahu-tahu saja ya, itu bisa mulai dari 35.000 rupiah. Kalau nggak punya uang, ngomong aja. Ingat ya, kelas kita dari mulai 35.000 rupiah, itu paket silver hanya 35.000 rupiah, dapat buku digital, dapatnya dua lagi. Dapat buku digitalnya dua. Satu, jago konten, jago jualan. Satu lagi, mudah-mudahan hari ini selesai ya. Karena kemarin 3 hari saya nggak bisa selesaikan bukunya. Mudah-mudahan hari ini bisa saya selesaikan sehingga besok saya sudah bisa bagikan buku tersebut. Bagaimana bikin konten viral di dunia, di apa, di TikTok. Bagaimana membuat konten viral di TikTok. Itu buku yang sedang saya susun. Bapak Ibu, cuma dengan 35.000 dapat dua buku itu plus training dan coaching selama 1 tahun. Gratis. Dahsyat. 35.000. Daftarnya ke Pak Arya. Kalau nggak punya uang bilang, tak gratisin. Asal benar nggak punya duit. Ya, asal nggak punya uang. Ya, sekali lagi. Kalau punya uang, tolong awali dengan kejujuran, dengan integritas. Kalau punya uang, bayar. Kalau enggak, gratis hubungi Pak Arya. Dah, jadi jangan, wah kok jadi bayar? Urusan 35.000 aja. Jadi saya waduk siah gitu ya. Astagfirullahaladzim. Udah, hubungi Pak Arya, daftar gratis. Oke, itu aja Bapak Ibu. Dan tadi satu, tanggal 17 saya mau undang ya, ada pengusaha properti teman saya, sehingga Bapak Ibu juga nanti bisa jadi affiliate properti yang kalau jual satu rumah aja bisa dapat 5.250.000. Lumayan kan, dari rumah share-share informasi, closing satu dapat 5.250.000 gitu ya, insya Allah, amin. Dan lebih dahsyat lagi, ada nanti, oke, saya undang juga teman saya yang kemarin juga hadir, dan kita sudah sepakat ya, kita akan membangun, bekerja sama dengan bukan affiliate, marketplace umroh dan haji, marketplace umroh dan haji, sehingga Bapak Ibu semua itu kita akan launching sebuah peluang afiliasi nanti di tanggal 17 Agustus, dan itu bisa diikuti secara gratis, yang memungkinkan Bapak Ibu tahun depan bukan hanya bisa berangkat umroh, tetapi Bismillah insya Allah bisa berangkat haji. Mau? Mau apa mau banget buat yang muslim, buat teman-teman muslim. Mau apa mau banget. Karena mungkin kalau berangkat haji bayarnya bisa jadi harus 250 juta ya, ratusan juta kan kalau kita belum daftar sebelumnya. Nah, maka datang tanggal 17 karena akan launching, dan teman-teman yang sudah ada di industri umroh dan haji maka bisa ajak nanti ownernya untuk apa? Untuk bergabung di marketplace ini. Ya, buat Bu Dokter, Bu Dokter Rahmi, siapa lagi? Pokoknya siapapun lah yang sekarang ini jadi pesyiar Baitullah gitu ya. Saya nggak tahu apakah sudah ada di situ. Nanti hubungi Pak Arya, ya hubungi Pak Arya. Nanti kita undang supaya semua semua orang yang saat ini gitu ya, katakanlah jadi pengusaha di umroh dan haji. Saat ini sudah ada 16 eh, travel umroh dan haji yang bergabung di marketplace ini. Kita mau nanti semuanya bergabung di sini. Ke depan kita mau buat yang namanya marketplace property. Semua developer property itu minta Bapak Ibu yang bantu masarin penjualannya. Dahsyat nggak Bapak Ibu? Kalau itu terjadi. Paling tidak kita sudah awali dengan satu. Bapak Ibu tinggal share, 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 share gitu ya. Dan ternyata bukan cuma share. Bapak Ibu bikin konten, Bapak Ibu bikin konten, dan konten itu viral, dan ternyata dari satu konten saja bisa terjadi penjualan 10 tiket umroh, 100 tiket umroh, atau 10 unit rumah, 100 unit rumah. Dahsyat Bapak Ibu. Ini akan luar biasa. Maka saya berharap Bapak Ibu manfaatkan dengan baik, ya, manfaatkan dengan baik. Ini sudah lebih 26 menit dari jam 10. Mohon maaf sudah terlalu panjang lewatnya. Caranya tinggal hubungi Pak Arya saja atau hubungi yang mengundang. Hubungi yang mengundang. Untuk eh, marketplace umroh dan haji tanggal 17 itu kita baru launching, dan ini pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Dan siap-siap Bapak Ibu bisa dapat penghasilan, satu sebagai affiliate TikTok, dua sebagai mitra Sekolah Bisnis Indonesia,
tiga affiliate properti, empat affiliate umroh haji. Kita harapkan nanti semua travel umroh haji ada di marketplace tersebut. Kalau sudah ada di situ, bayangkan Bapak Ibu, jadi jalan karena orang punya alternatif pilihan. Ya, nah tinggal kalau yang sudah ada di situ jadi jauh lebih mudah lagi gitu ya. Karena untuk meyakinkan ya berangkatnya sama saya gitu ya, berangkatnya sama Bapak Ibu. Oke, itu saja. Ini suara sudah hampir hilang lagi. Mohon doa untuk bisa segera pulih. Jadi hubungi yang mengundang dan atau hubungi Pak Arya kalau nggak tahu siapa yang ngundang ya atau yang mengundangnya Pak Arya. Jadi tanggal tanggal 17 itu bayarannya 350.000 yang punya uang daftar dari sekarang, yang nggak punya daftar dulu. Yang nggak punya daftar dulu gitu ya. Nanti itu jadi prioritas. Jadi prioritas, tapi ingat ya, syarat ikut pradiklat. Pradiklat terakhir adalah Sabtu yang akan datang. Ya, Sabtu yang akan datang bisa diikuti offline dan online. Karena kita nggak tahu Sabtu itu di mana tergantung Bapak Ibu yang usulkan. Oke, terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Arya. Nuhun. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Hidayat, semoga sehat selalu. Terima kasih juga buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir di pagi hari ini. Momentum yang luar biasa, segera ambil keputusan bahwa Bapak dan Ibu ingin lebih baik lagi, yaitu melalui konten kreator dan juga afiliator profesional. Jadi, buat Bapak dan Ibu yang sudah siap, tentunya ingin merdeka, ingin bebas finansial, segera daftar bersama Sekolah Bisnis Indonesia atau hubungi ke yang mengundang. Sekali lagi, langkah berikutnya adalah hubungi ke yang mengundang. Pertama, tadi sudah jelas informasinya bahwa tanggal 17 Agustus itu diklat konten kreator dan afiliator. Segera daftar dan itu terbatas hanya 100 orang. Jadi segera balik lagi hubungi ke yang mengundang atau di 0851 37 2000518. Bu Rini tanyanya nanti Japri ya. Sekarang sudah lewat, kasihan ke yang lain. Tanyanya Japri ya. Jadi silakan langkah berikutnya hubungi ke yang mengundang dan juga hubungi di 0851 37 2000518. Berikutnya tadi yang mau ikut diklat harus melewati itu pradiklat. Nah, pradiklatnya nanti Sabtu ini, offline-nya nanti kita nanti siapa yang dulu menghubungi saya untuk mengadakan offline di daerahnya masing-masing atau nanti juga ada di online yang tidak bisa hadir tersebut. Dan syaratnya berikutnya adalah miliki buku digital. Itu cuman hanya 35.000. Yang punya uang silakan segera daftar. Yang tidak punya uang pun segera daftar karena kami akan memberikan solusinya. Karena kami niatnya membantu. Tapi kalau orang tidak ada syarat tersebut, orang tidak akan serius. Jadi silakan segera daftar, hubungi orang-orang yang mengundang Bapak dan Ibu dan hubungi saya 0851 37 2000518. Untuk yang punya travel haji, umroh bisa juga dihubungi nomor tersebut. Baik Bapak dan Ibu, sampai ketemu lagi. Ingat, nanti malam ajak teman-temannya, sahabat-sahabat semuanya untuk hadir di malam tersebut. Bahwa tentunya di pagi hari ini Bapak dan Ibu banyak sekali informasi dan juga manfaatkan. Jadi silahkan undang teman-teman sahabat-sahabatnya untuk ikut di nanti malam. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Segera daftar dan hubungi ke yang mengundang. Terima kasih.